ini asik sih, asik dan menegangkan juga kan. Seru ya, Karena Mbak ya? iya seru banget, apalagi di jam-jam hamin beberapa menit gitu kan ya. Gimana sih caranya kita membagi kesibukan antar kuliah dan mungkin kesibukan lain dalam kuliah kita gitu kan. Ya, welcome to iPods Instrumentation Podcast episode 3 ya. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial teman-teman sekalian. Yang pertama dari angkatan 18 ada Mbak Fania. Mbak Fania ini Halo. gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kamu, Alhamdulillah. Bet? Puji Tuhan. Idul Fitri selamat Lebaran ya Mbak ya. Iya, Selamat minal Lebaran. aidin semuanya, Minal aidin wal teman-teman. faizin semuanya teman-teman. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat merayakan Idul Fitri 144. Kok 100? 1442 Hijriah. Kali ini kedatangan dua tamu, Mbak Fania yang pertama tadi. Mbak Fania ini kalau kita bisa kenal bareng-bareng itu ada Neobel Cake. Salah satu ya inspirasi buat kita semua sebagai wirausaha ya Mbak ya. Gimana Mbak? Neobel Cake aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Libur ya Mbak lagi ya? Lagi libur ya? Iya, lagi libur. Bukanya besok sih, udah buka. Bukanya besok. Oke. Tamu yang kedua ini juga nggak kalah istimewa ini. Ini ada tim riset dari Teknik Instrumentasi, ada Mas Nizar, Muhammad Nizar. Selamat siang, sore Mas Nizar. Ya, selamat sore Albert. Terima kasih. Gimana ini? Sehat Mas Nizar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mas Nizar ini kandidat kuat ini untuk pemimpin selanjutnya ini. Entah pemimpin di mana nggak tahu tapi pemimpin apa sih? Sholat maghrib. Amin. Semoga dapat menjadi pemimpin yang baik ya Mas Nizar. Nah, daripada berlama-lama lagi, Instrumentation Podcast episode 3 ini akan membahas tentang kehidupan mahasiswa sewaktu pandemi. Penasaran nggak ini kira-kira ya? Aku rasa penasaran sih. Soalnya gimana rasanya coba menjadi Mbak Fania ini yang harus melanjutkan usahanya, terus berusaha di masa pandemi ini, terus ditambah lagi harus terus kuliah, harus juga mengikuti perkuliahan. Gimana juga rasanya jadi Mas Nizar ini yang terus melakukan riset teknologi ini di masa-masa pandemi ini, ditambah lagi harus mengikuti, harus terus menjalani kehidupan sebagai seorang anak dan seorang mahasiswa sekaligus. Ya, lanjut. Mungkin ini aku ada pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ini oleh teman-teman mungkin. Karena kan selama ini kita perkuliahan ini kan online ya. Karena perkuliahan ini online akhirnya kan ya kita cuma dapat ya kalau UKT ku sih 7,5 dapat PPT, aku dapat PPT ya ada Zoom juga, ada kuota gratis untungnya dari pemerintah. Kira-kira ini metode belajar selama pandemi ini seperti apa ya? Mungkin dari angkatan paling senior dulu ini. Mbak Fania, gimana Mbak Fania? Oke, mungkin ini metode belajar waktu pandemi gitu ya. Iya, gimana Mbak Fania? Kan kalau secara keseluruhan kan emang kita tuh pakai metodenya daring ya. Jadi kayak yang pertama kan kayak online dulu kan. Soalnya tidak memungkinkan untuk luring, tidak memungkinkan untuk bisa bertatap muka. Jadinya semua memakai teknologi tentunya kayak memakai beberapa aplikasi kayak Zoom Meeting atau Google Meet gitu. Untuk metode belajarnya sendiri sih kalau dari aku itu kayak pertama kayak bikin jadwal gitu, kayak bikin agenda. Nah itu aku tulis-tulis dulu tuh kayak misalnya hari ini kuliah apa gitu kan ya. Kalau untuk matkul ini, nah itu kalau mungkin buat teman-teman semuanya jadi mahasiswa itu jangan biasa-biasa aja gitu kan. Jangan kalian hanya dengar dosen gini. Tapi kalau bisa tuh kalian harus jadi mahasiswa yang luar biasa. Maksudnya luar biasa itu gimana sih Mbak gitu kan. Kalau aku sendiri ya ini mungkin belum aku laksanain secara full gitu. Tapi
aku laksanain di matkul-matkul tertentu. Contohnya, misalnya matkul yang sulit gitu ya. Nah, matkul yang sulit ini sebelumnya aku kayak bikin note-note gitu, kayak bikin catatan-catatan kecil-kecil gitu. Kira-kira besok itu mau belajar apa sih? Kira-kira besok itu matkulnya itu mau apa? Nah, itu aku pelajarin dulu, kayak secara kayak pengertiannya gimana, terus kayak kira-kira besok yang mau ditanyain dosen itu apa, itu harus ditebak-tebak dulu. Nah, itu aku kayak gitu. Tapi nggak semua di matkul sih, nggak, belum di semua matkul, tapi hanya di matkul tertentu aja. Gitu sih kalau Oke. dari aku. Luar biasa Mbak Fani, ini berarti sudah mempelajari terlebih dahulu sebelum dijelaskan dosen ini. Wah, ini Iya, tapi nggak semuanya sih. Jadi kayak di matkul tertentu aja. contoh mahasiswa teladan. Sekarang kita ke mahasiswa satunya, Mas Nizar. Seperti apa Mas Nizar? Oke, kalau ngomongin metode mungkin kali ini kan kita nggak tahu, kan sekarang sulit untuk paham jika kita nggak praktek secara langsung. Nah, kita Oh, sendiri kan online, Mas Albert. iya. Nah, gimana sih caranya kalau ngadepin masa-masa kayak gini gitu kan? Apalagi kalau misalnya ada pelajaran tentang praktik juga gitu. Ya kita mau nggak mau juga harus praktik di rumah gitu. Kita harus juga beli beli komponen-komponennya juga di rumah gitu kan. Berarti selama ini Mas Jadi Nizar sangat langsung praktek gitu di rumah ya? ya nggak langsung gitu juga Mas Albert. Cuma kan kita juga bisa melakukan prakteknya juga di rumah, harus ke Sorry nih lab Mas juga Nizar, gitu loh. Dan suaranya agak sekarang kan juga putus-putus ini. banyak juga tutorial-tutorial di YouTube juga kan. Kalau kalau mengikuti pelajaran dari dosen juga gak mungkin secara langsung bisa paham. Oke. Oke oke. Ber- Cek. ber- Nah, ini udah cukup lancar ya Ya Mas oke. Nizar. Masuk nggak Tapi Albert? videonya ke pause. Videonya ke pause ini Mas Nizar. Nah, ini udah cukup better lah. Ya, tadi jadi Mas Nizar ini metode belajarnya hampir langsung teori semua ya Mas ya. Jadi langsung dari materi yang diberikan langsung dicoba praktek ini. Terus abis itu lihat YouTube juga dari materi-materi itu gitu Mas. Ya kalau kita mengikuti kalau dari dosen atau dari teori saja kan nggak mungkin juga langsung 100% paham gitu kan Mas Albert. Kan sekarang kan udah banyak sih kayak akun-akun YouTube tentang eh seperti kalau praktek secara langsung gitu kan. Dan itu juga Hmm. gratis gitu. Itu sangat-sangat mudah dipakai untuk Temui. mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu kan. Iya, iya benar. Mungkin Oke. itu kalau dari saya sih. Luar biasa Mas Nizar. Ini contoh juga teman-teman. Jadi kita kan di diploma ya, di D4. Berarti kan praktek ya Mas ya, Mas Nizar ya. Iya, iya Jadi Mas Albert. kita nggak boleh menghilangkan seni prakteknya ini karena kedepannya juga ilmu-ilmu praktik ini yang akan lebih diterapkan, ilmu praktisi praktek-praktek ini yang akan lebih berguna nanti di plan di lapangan ya Mas ya. Oke, ini berarti dua-duanya ini nggak salah pilih ini Mas. Yang satu benar-benar sebelum materi dia mencoba belajar dulu biar waktu materi nggak kosongan. Nah, yang Mas Nizar melengkapi ini setelah pembelajaran langsung dipraktekkan. Jadi kalau misal mau menjadi mahasiswa yang luar biasa seperti kata Mbak Fania, ini harus combine antara Mbak Fania dan Mas Nizar ini. Nah, semoga saya menjadi combine-nya itu nanti. Jadi ya gitulah, kita mengambil sisi positif dari keduanya. Seperti itu. Terus ini saya juga ada beberapa masalah ini, Mas. Ini kan tadi masuk ke pembelajaran. Setelah pembelajaran pasti ada namanya tugas. Nah, kalau kita bisa ketahui bersama kan kalau misal ya waktu pandemi ini tugasnya cukup sangat 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 luar biasa juga tugasnya ini. Ada sangat banyak lah ya, bisa dihitung banyak. Nah, ini gimana sih teman-teman? Gimana sih Mbak Fania, gimana Mas Nizar ini untuk mengatasi deadline tugas yang cukup banyak ini, tabrakan semua di masa pandemi ini? Seperti apa ini? Monggo dimulai dari Mbak Fania dulu.
Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini cukup sulit sih bagiku karena apa ya? Aku selama kuliah ini tergolong tipe banget. Mungkin jangan dicontoh ya, tapi menurutku ini asik sih, asik dan menegangkan juga kan. Seru ya Karena Mbak ya? iya seru banget, apalagi di jam-jam hamin beberapa menit gitu kan ya. Menurutku ini seru banget, menantang banget, tapi jangan ditiru. Buat mengatasi deadline tugas yang ibaratnya banyak banget gitu kan ya, dan nggak bisa dan bisa dibilang uh, deadline-nya mepet banget juga kan. Nah kalau menurutku sih gini, teman-teman mampu buat mengerjakan tugasnya itu langsung, menurutku langsung aja dikerjain gitu. Aku dulu waktu SMA tipe siswa yang nggak apa ya, yang nggak mau sama sekali apa ya, tugas-tugas itu kayak numpuk gitu, nggak mau. Jadi kalau sebisa mungkin kalau misalnya aku bisa ngerjain tanpa harus berdiskusi dulu sama teman-teman atau berdiskusi dulu sama kelompokku, ya aku kerjain langsung gitu. Kalau misalnya aku kayak butuh bantuan, kayak aku harus cari dulu, aku harus praktek dulu atau harus apa ya, kayak ya latihan dulu. Nah itu baru aku kerjakan beberapa hari setelahnya. Nah kalau misalnya emang tugas itu dirasa mudah atau dirasa gampang dan bisa langsung dikerjakan, itu langsung dikerjakan aja. Jadi jangan menumpuk. Kalau kalau aku sendiri, uh, karena aku apa ya, nggak hanya kuliah aja, aku juga nyambi bisnis. Jadi tiap habis kuliah aku kan ngurusin bisnisku. Nah aku ngerjain tugasnya itu di jam-jam malam. Kalau misalnya hari itu juga, kalau misalnya deadline-nya di hari itu juga, ya aku ngerjainnya ya setelah itu. Jadi mau nggak mau aku harus ninggalin bisnisku ini, aku kerjain dulu tugas-tugasku. Baru kalau urusan akademiku kelar, baru aku ngurusin yang bisnisku ini. Tapi kalau misalnya bisa disambi atau bisa ya istilahnya masih deadline-nya besok-besok, nah itu aku jam-jam produktifku di jam 12 malam ke atas. Tapi jangan ditiru ya. Luar biasa. Memang kalau mahasiswa ITS itu nggak bisa tidur di bawah jam 12, Mbak. Ini sebuah studi ya. Iya, Saya melakukan sebuah benar. riset ini sebenarnya. Iya benar Saya banget melakukan sih. sebuah riset. Emang jam-jam produktifnya itu di jam 12 malam ke atas. Nggak tahu Iya, ya, itu benar. kayak dapat ilham dari mana itu di Iya. jam-jam segitu. Langsung otak itu lancar semua gitu, Mbak. Iya, encer Kayak gitu nggak, kan. iya kayak nggak ada masalah gitu kayaknya. Meskipun ya masalah numpuk semua sebenarnya. Iya benar. Itu Wah, sih kalau dari aku. ini luar biasa ini. Ini ada ilmu baru itu. Ada bisnis dan juga harus disambi sama mengerjakan perkuliahan. Karena tugas kuliah nomor satu ya, Mbak, ya. Luar biasa ini. Ini yang ingin saya garis bawahi di sini tuh satu kata-katanya Mbak Fania ini penting banget. Jangan sampai Mbak Fania tadi ngomong kayak gini. Kalau misal tugas kuliahku belum selesai, aku akan kerjakan tugas kuliahku dulu. Karena tugas kuliah itu nomor satu, teman-teman. Itu yang pegangan kita selama ini. Jangan sampai ngelupain kuliahnya kita, teman-teman. Nah, kedepannya itu ini harus digarisbawahi untuk teman-teman sekalian, meskipun ada apapun, meskipun ada kerjaan di luar, ada bisnis, ada apapun, jangan pernah lupakan kuliah kalian seperti kata-kata Mbak Fania. Luar biasa ini. Sekarang kita lanjut ke Mas Nizar ini. Mas Nizar, seperti apa Mas Nizar? Ini bagaimana cara membagi waktu ini antara riset yang penting juga dengan ditambah juga dengan tugas-tugas yang mepet-mepet ini. Oke, terima kasih Albert. Jadi mau aku beritahu juga, sekarang kan akhir-akhir ini juga aku jarang ke riset. Soalnya di rumah juga ada, aku juga bantu orang tua juga. Luar biasa ini. Ini Ya kan, calon menantu yang baik ini. nggak. Jadi di rumah kan ada ibu kan ngajar anak kecil-kecil kan, dan itu juga banyak itu. Jadi aku bantu sementara ibu di rumah buat ngajar juga. Nah, semisal gimana sih caranya kita membagi kesibukan antar kuliah dan mungkin kesibukan lain dalam kuliah kita gitu kan. Apalagi kalau tugas-tugas kita banyak gitu, gimana sih cara ngatasinya? Yang pertama mungkin kita harus susun dulu prioritas
tugas yang terdekat gitu ya Mas Rupert. Jadi kita harus selesaiin dulu tugas-tugas yang seenggaknya deadline-nya itu udah nunggu duluan gitu. Kita harus catat-catat dan kita harus prioritasin nomor pertama dulu. Lalu kedua kita juga harus ngerjain tugas-tugas lain setelah itu. Kita juga nggak menutup kemungkinan kalau ITS juga mahasiswanya pasti deadliner kan. Iya, Pasti tidurnya di ini. atas jam 12 gitu kan. Iya, bener ini. Di bawah jam 12 itu bukan mahasiswa ITS biasanya. Iya, oke. Biasanya seperti Mahasiswa itu. sebelah. Iya, sebelah sana. Lanjut Mas Nizar, seperti apa ini? Oke, yang aku juga mau promosi kok. Kan Oh, kalau Mbak Fania kan bisnisnya kan di kuliner sih. Nah, kan iya. aku kan bisnisnya di elektrik kan. Kan basicnya aku SMK, Us. aku juga elektrik. Jadi sebenarnya aku itu nerima gitu jasa-jasa pembenaran listrik di rumah gitu. Jadi yang Oke. yang ngerjain itu aku sama teman-temanku SMK dulu. Luar Mungkin biasa, teman-teman. nggak ada sih ya, cuma kalau ada yang lihat terus ada yang oh ini aku, langsung kontak aku aja langsung. Oke. Oke, Ini oke. ini baik banget teman-teman sekalian. Misal nanti ada masalah-masalah kelistrikan di rumah ini. Ini maksudnya Mas Nizar itu ingin belajar bersama juga di rumah. Kan ini juga merupakan instrumen-instrumen dalam rumah. Ini juga kita perlu pelajari instalasi seperti itu. Jadi nanti kalau mengundang Mas Nizar ke rumah, jangan cuma Mas Nizar yang mengerjakan, tapi kita juga perlu belajar untuk itu, teman-teman. Sepakat Mas Nizar? Ya, sepakat. Oke, ini gila banget teman-teman. Yang satunya harus sambil berbisnis, satunya membantu orang tua dan juga berbisnis. Ini luar biasa. Ini tapi kesulitan nggak sih, Mbak Fani ya, untuk membagi waktu seperti itu? Sebenarnya nih, jujur aja, kesulitan nggak sih awal-awal atau awal-awal pandemi lah, atau sampai saat ini seperti apa? Oke, kalau dijawab apa ya, emang kesulitan banget sih menurutku untuk membagi waktu. Dan aku kan di sini nggak hanya kuliah aja kan, jadi aku ada organisasi, aku ada tanggung jawab yang lainnya. Jadi menurutku emang sulit banget sih. Oh ya Albert, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, sorry. Oh ya, apakah kesulitan untuk awal-awal membagi waktu ini di awal masa pandemi dan mungkin sampai saat ini? Kesulitan nggak membagi waktu antara masa perkuliahan, antara membantu orang tua dan juga berbisnis? Oke, berarti ini membagi waktu di awal pandemi dulu ya, di tahun 2020 ya? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang ya, oke. Iya. Kalau dikatakan sulit sih, sulit banget sih ya, Bet ya. Soalnya kenapa? Tapi justru ini di masa pandemi ini, kalau orang yang bisa memanfaatkan dengan baik, bakal apa ya? Istilahnya itu kesempatan banget sih. Soalnya kan ibaratnya kita sekolahnya hanya di rumah aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kayak kesibukan yang lain yang bisa disambi, misalnya kayak kerjanya itu nggak seberapa. Menurutku kalau yang di masa pandemi ini kayak kesempatan banget sih. Soalnya kan nggak bertatap muka langsung, maksudnya nggak ke kampus, bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman-teman yang lain kan juga menyita waktu sih. Nah, kalau menurutku kalau dikatakan sulit membagi waktunya emang sulit. Soalnya di sini kan bentar ya, sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke, aku lanjut ya. Yang pertama mungkin kan tentunya aku prioritasin buat akademiku dulu, buat kuliahku. Karena di sini tanggung jawab terbesar kan emang aku saat ini memang di kuliah. Jadi yang pertama ya bisa nggak bisa aku harus menyempatkan waktuku untuk kuliah dulu. Yang kedua baru aku meluangkan waktu untuk bisnisku. Jadi sebisa mungkin ya aku luangkan kan, karena itu salah satu cuan pendapatan gitu kan ya. Cuan gitu. Nah, terus mungkin aku baginya selanjutnya di organisasi kayak dulu waktu 2020 kan emang aku masih di BEM, terus aku masuk di himpunan, terus kepanitiaan ABCDEFG gitu kan ya. Terus mungkin yang lainnya kayak tanggung jawab yang lainnya kayak aku ngajar
ngajar apa-apa gitu. Itu mungkin itu aku luangkan waktu. Terus mungkin kalau waktu belajarku ya itu tadi, kalau misalnya bukan waktu belajar sih, waktu nugasku kan ya. Kalau nggak kepepet deadline ya aku belajar di atas jam 12 malam. Kalau misalnya ya itu 24 jamku itu mulai pagi jam 7 sampai jam 12 malam itu emang udah full gitu loh guys. Jadi ya waktu untuk nugasku ya di atas jam 12 itu. Itu sih. Jadi cukup sulit lah. Ini luar biasa Mbak Fania ini. Cukup sulit, tapi ya gimana lagi, kita harus bisa itu tadi prioritas, mana yang harus diprioritasin waktunya. Pacaran itu udah nggak penting banget di umur yang segini gitu, kecuali pacaran kalian itu bisa mensupport sistem